Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Filsafat Pendidikan Matematika. Setelah midterm kemarin kita sudah membahas dari 3 pembahasan pokok dalam filsafat pendidikan matematika, yaitu filsafat, yang kedua em, filsafat matematika, dan yang ketiga sekarang kita fokus pada filsafat pendidikan matematika. Nah, untuk tahu secara utuh filsafat pendidikan matematika, kita harus tahu apa itu filsafat, apa itu matematika yang dipelajari di matematika itu dalam pendidikan matematika. Terus yang terakhir adalah apa itu uh, filsafat pendidikan matematika. Oke. Nah, uh, kita sudah melewati dua hal filsafat dan matematika. Dua pokok bahasan itu penting karena untuk mempelajari tentang filsafat pendidikan matematika, maka kita harus kenal apa itu matematika yang diajarkan. Jadi sebenarnya guru matematika itu mempunyai beban double, ya, karena satu, dia harus mengetahui matematika itu apa. Selain itu, dia juga harus bisa mengajarkan matematika yang ia pahami, ya, itu. Oke. Nah, kita sudah membahas tentang matematika itu apa dengan berbagai macam aliran matematika, aliran-aliran yang berbeda-beda dalam pandangan mereka tentang matematika, apa itu hakikat matematika. Akan tetapi dari perbedaan pandangan-pandangan tersebut bisa diperas menjadi, sebenarnya kemarin sudah saya bahas, dua aliran besar, yaitu bahwa satu, dipandang dari hakikat matematika, ada aliran-aliran yang menganggap bahwa matematika itu sebagai sesuatu yang pre-eksistensial, bahwa matematika itu sudah ada dari sononya, bahwa matematika itu tidak dibuat, dia ditemukan, ya. Sama seperti yang dipahami oleh filsafat Platonisme, ya, di mana mereka menganggap bahwa matematika itu sebagaimana hukum alam itu sudah ada dari sononya, sudah dibuat oleh Tuhan, sudah bahkan menjadi model bagi terselenggaranya alam semesta ini, sehingga matematika sebagai the rule, or matematika sebagai hukum-hukum alam itu sudah ada dan tinggal ditemukan saja oleh manusia. Nah, yang kedua, aliran-aliran filsafat yang menganggap bahwa hakikat matematika itu sebagai hasil kreasi dari manusia, ya, yaitu aliran seperti formalisme, logisisme, intuisionisme, konstruktivisme, ya, fallibilis dan sebagainya. Mereka semua sepakat bahwa matematika itu bukan ada dari sononya, tapi matematika itu adalah kreasi manusia. Tanpa ada manusia, maka matematika itu tidak ada. Itu dari segi hakikat matematika. Dari banyak aliran filsafat matematika bisa dibagi menjadi dua aliran. Satu, aliran tentang pre-eksistensi dari matematika, matematika sudah ada dari sononya. Kedua, matematika sebagai produk budaya atau kreasi manusia, mental manusia. Sedangkan dari segi kebenaran dan kepastian matematika juga ada dua aliran filsafat matematika besar, yaitu absolutis dan revisionis atau validilis. Absolutis menganggap bahwa matematika itu absolut, kebenarannya pasti, ya, tidak bisa disalahkan. Sekali suatu teorema itu terbukti, maka selamanya dia akan berlaku selama-lamanya. Sama seperti yang kita pelajari sampai sekarang. Kenapa teorema Pythagoras itu masih dipelajari? Ya, karena teorema Pythagoras sudah terbukti kebenarannya, sehingga nanti pun sampai akhir dunia dia tetap diakui sebagai
suatu yang benar, yang pasti tidak bisa diubah. Nah, itu absolutis ya. Jadi aliran-aliran seperti platonis, formalis, logisis ataupun intuisionis ya, mereka tergolong menjadi absolutis. Untuk intuisionis memang masih ada semacam perdebatan apakah intuisionis itu absolut atau revisionis. Akan tapi intuisionis memang diakui sebagai salah satu yang memicu timbulnya matematika yang lebih validilis atau revisionis, yang memandang bahwa matematika itu bisa direvisi ya. Oke, nah revisionis atau validilis di sini menganggap bahwa matematika karena dia sebagai hasil dari budidaya manusia dan hasil pemikiran manusia, maka manusia tidak lepas dari kondisi-kondisi yang mempengaruhinya, sosial, budaya, dan sebagainya, sehingga matematika itu juga tidak lepas dari kesalahan ya. Sama seperti sains lainnya, sama seperti fisika, biologi, ilmu-ilmu geologi dan sebagainya, itu jika ada pendapat yang lebih kuat atau jika ada temuan baru yang lebih kuat yang mematahkan teori lama, yang mematahkan hipotesa lama dan sebagainya, itu maka runtuh teori-teori sebelumnya, runtuh pendapat-pendapat sebelumnya. Nah, matematika juga dianggap seperti sains-sains seperti tersebut ya. Matematika juga dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang tidak bisa lepas dari suatu kesalahan yang bisa direvisi dengan penemuan-penemuan, dengan hasil-hasil penelitian yang berikut-berikutnya. Oke. Nah, salah satu aliran yang menganggap matematika itu kebenarannya tidak tetap, kebenarannya itu bisa disalahkan, itu adalah konstruktivis ya. Oke. Nah, aliran-aliran matematika dengan berbagai pandangan-pandangannya, ide-idenya, pemikiran-pemikirannya itu akan mempengaruhi bagaimana guru matematika mengajarkan matematika ya. Karena aliran-aliran matematika itu disebut sebagai ideologi. Kok bisa disebut sebagai ideologi? Ya, karena aliran matematika itu mengandung sistem nilai. Nanti akan kita bahas bagaimana aliran-aliran matematika itu mengandung sistem nilai, sesuatu yang dipercayai ya. Jadi kalau guru yang lebih platonis percaya bahwa matematika itu ya kebenarannya absolut ya, karena kebenarannya sama seperti kebenaran Tuhan, sama seperti hukum-hukum yang dibuat Tuhan dan sebagainya, sehingga cara ngajarnya nanti juga akan beda dengan seorang konstruktivis yang menganggap bahwa matematika itu ya bisa benar bisa salah, tergantung Anda bisa memberikan argumen yang lebih kuat atau enggak, Anda bisa memberikan penalaran yang lebih kuat apa enggak dan sebagainya. Oke. Nah, perbedaan pandangan kepercayaan tentang matematika ya, nanti akan termaktub dalam bagaimana dan mengapa matematika itu diajarkan oleh guru. Nah, dalam hal ini nanti kita akan bahas tentang apa tujuan pembelajaran matematika, bagaimana tujuan pembelajaran matematika itu juga dipengaruhi oleh pandangan-pandangan filsafat matematika. Terus makna pembelajaran matematika itu berdasarkan pada kepercayaan tentang aliran-aliran matematika itu, serta bagaimana hubungan matematika dengan masyarakat. Nah, kita masuk ke ideologi. Ideologi adalah keseluruhan nilai-nilai filsafat atau pandangan dunia yang merupakan suatu sistem nilai, sistem ide yang berkaitan satu sama lain. The ideology is an overall value-rich philosophy or worldview or broad interlocking system of idea and belief. Nah,
Sehingga apa? Ideologies are understood here to be completing belief system combining both epistemological and moral value position with the no pejorative meaning intended. Sehingga kalau diterapkan ke dalam ilmu apa namanya pendidikan matematika, ideologi di sini dipahami sebagai suatu sistem kepercayaan ya, yang saling apa namanya suatu sistem kepercayaan yang berlomba-lomba untuk merebut apa namanya menjadi suatu yang lebih yang paling benar itulah ya. Jadi Anda bisa lihat dari banyak pandangan filsafat matematika, mereka saling berlomba-lomba untuk menjadi yang paling baik, untuk menjadi yang paling kuat. Logisisme mencoba untuk membuat dirinya dengan mengcounter yang namanya Platonisme, ya, menganggap Platonisme itu salah, kemudian formalisme datang mengatakan bahwa logisisme itu salah karena tidak semua preposisi matematika itu bisa dilogikakan, ya, lalu kemudian muncul lagi dan seterusnya. Jadi dalam filsafat matematika itu banyak sekali pandangan-pandangan yang saling berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa saya yang terkuat, saya yang argumennya paling kuat. Ya. Nah, di aliran-aliran matematika itu terkandung pandangan-pandangan tentang epistemologis matematika, terkandung pandangan-pandangan bahwa matematika itu apa, bagaimana mendapatkan kebenaran matematika itu. Selain itu juga the moral value position, ya, bagaimana posisi matematika terhadap kebenaran itu dan sebagainya, ya. Jadi yang akan kita bahas di sini ideologi di dalam pendidikan matematika lebih fokus pada aspek tentang epistemologis, etis, dan aspek pendidikan serta aspek sosial, ya. Kalau kata Ernest di sini lebih ke epistemological, ethical, educational aspect, and social interest, power and domination will be referred to subsequently. Jadi, memandang matematika sebagai suatu ilmu yang punya batas-batas mana yang benar yang salah, mana yang bisa dicakup oleh matematika, yang mengandung nilai-nilai etika yang